Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada bab As-Salafu waz-Zuhdu fir Ri'asah. Bagaimana generasi para salaf, generasi terdahulu, dan kezuhudan mereka terhadap kepemimpinan dan kekuasaan. Kita sampai pada riwayat Wa'an Ibn Sa'ad Anba'ana Abdul Aziz Al-Uwaisi. Dari Ibnu Sa'ad mengabarkan kepada kami Abdul Aziz Al-Uwaisi, haddatsana Abdullah bin Ja'far, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Ja'far an Ummi Bakrin an abiha Al-Miswar, dari Ummu Bakr dari ayah beliau Al-Miswar, qal lamma waliya Abdurrahman bin Auf Asy-Syura, ketika Abdurrahman bin Auf itu memimpin syura. Syura sebuah dewan yang dibentuk oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mencari khalifah pengganti Umar radhiyallahu anhu. Maka pemimpin yang ditunjuk saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kana ahabbun nasi ilayya ayyaliya, kana ahabban nasi ilayya ayyaliyahu. Maka Al-Miswar ini berkata bahwa orang yang paling aku suka untuk menjadi khalifah itu adalah Abdurrahman bin Auf, kata Al-Miswar. Ya, orang yang aku suka untuk menjadi khalifah pengganti Umar adalah Abdurrahman bin Auf. Fa in taraka fa Sa'ad. Kalau beliau tidak mau meninggalkan posisi itu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pendapat pribadi dari Al-Miswar. Falahiqani Amr ibn al-As faqal. Kemudian Amr ibn al-As ketika bertemu dengan Al-Miswar, Amr ibn al-As bertanya kepada beliau, ma dhannu khalika Abdurrahman billah in walla hadzal amru ahadan wa huwa ya'lamu annahu khairum minhu. Amr ibn al-As berkata kepada Al-Miswar, apa kira-kira pikiran atau pendapat dari pamanmu, yaitu Abdurrahman bin Auf. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Al-Miswar ini adalah keponakan, ya, saudara, yakni Abdurrahman bin Auf adalah saudara dari ibunya Al-Miswar, makanya disebut khal. Kalau saudara dari bapaknya maka disebut am, ammun wa khalun, ya. Maka di sini kita lihat itulah diantara alasan mengapa Al-Miswar menyukai Abdurrahman bin Auf menjadi khalifah, ya, karena pamannya sendiri. Ini adalah suatu hal yang wajar, ya, yakni mengetahui bahwa Utsman adalah orang yang lebih mulia, ya, setelah orang yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman. Ini sepakat seluruh para sahabat. Akan tapi tentunya di sini ada sisi manusiawi. Al-Miswar berpendapat, seandainya pamanku yang jadi khalifah, masya Allah, gitu ya. Maka Amr ibn al-As bertanya kepada Al-Miswar, apa kira-kira pendapat dari pamanmu Abdurrahman bin Auf jika Abdurrahman bin Auf itu menunjuk perkara ini kepada seseorang, memberikan kekhilafahan kepada seseorang, sementara beliau tahu bahwa beliau lebih baik daripada orang tersebut. Jadi Amr ibn al-As sepertinya lebih cenderung juga bahwa Abdurrahman bin Auf yang menjadi khalifah. Allahu a'lam, ini mungkin isyarat bahwa tidak harus yang lebih mulia itu menjadi khalifah. Ya, Allahu a'lam. Tapi alhamdulillah, ya, yang terjadi adalah yakni dari sisi kemuliaan dan dari sisi urutan khulafaur rasyidin itu sama. Ya, dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Demikian pula urutan khulafaur rasyidin, awalnya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajmain.
Fa ataitu Abdurrahman fa dzakartu dzalika lahu. Kemudian Al-Miswar ketika ditanya oleh Amr bin Al-As, beliau akhirnya mendatangi Abdurrahman bin Auf, mendatangi pamannya. Kemudian menceritakan pertanyaan dari Amr bin Al-As tadi. Faqala wallahi la an tu'khadha midyatun fatuda'a fi halqi thumma yunfada biha ila al-janibil akhar ahabbu ilayya min dzalik. Kemudian apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, demi Allah, kalau seandainya ada pisau midyatun, bisa dibaca mudyatun, bisa dibaca madyatun, bisa dibaca tiga-tiganya, madyatun, midyatun, mudyatun, fathah, kasrah, dhamma. Wallahi la an tu'khadha midyatun fatud'a fi halqi thumma yunfadha biha ila al-janibil akhar. Demi Allah, seandainya ada pisau diletakkan di satu sisi dari leherku, kemudian dipindahkan ke sisi leher yang lain, yakni ditebas, maka itu lebih aku suka daripada mengambil kursi kekhilafahan, menjadi khalifah. Ini kita lihat nukilan ini dibawakan oleh para penulis dalam bab kesuhudan para ulama generasi terdahulu, khususnya para sahabat, ya, bagaimana mereka tidak mau terhadap kepemimpinan dan kekuasaan, menjadi khalifah, menjadi pemimpin dari seluruh kaum muslimin setelah Abu Bakar dan Umar. Ini sebuah kemuliaan, akan tercatat sebagai, yakni tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau mengambilnya. Ya, jadi di sini kita lihat ini pelajaran dari seseorang, ya. Ini dalam kasus ketika masih banyak orang lain yang mampu untuk mengambil kursi tersebut, untuk, ya, mengurusi hal tersebut. Kalau dalam kondisi tidak ada lagi yang mampu kecuali satu orang tersebut, kecuali dirinya sendiri, dia merasa secara objektif, dia menilai secara objektif yang bisa mengurusi ini adalah cuma dirinya, qadarullah, begitu ya. Yang lain kalau seandainya mengurusi ini tidak sesuai dengan kapasitasnya atau tidak cukup keilmuannya dan kapasitasnya dan kemampuannya, maka dalam kasus tersebut boleh. Tapi ini adalah hukum ketika kondisinya darurat, tidak ada lagi. Sebagaimana dalam masalah fatwa, para sahabat menolak untuk berfatwa karena masih banyak sahabat lain yang mampu untuk berfatwa. Tapi kalau kemudian ada seorang ulama di negeri tersebut, di daerah tersebut, tidak ada yang bisa berfatwa kecuali dirinya, dia menilai secara objektif. Kalau kemudian pertanyaan masyarakat dibiarkan begitu saja, dia tidak bersuara, dia tidak memberikan bimbingan, kemudian ternyata orang-orang akan mengikuti orang yang salah, mengikuti ulama yang mengikuti ustadz yang ilmunya salah-salah misalkan, maka wajib bagi dia sekarang untuk, ya, mengedepankan dirinya dan menerangkan ilmu kepada masyarakat. Dan ini adalah kedaruratan, ya, dan ini adalah kedaruratan, dan ini yang banyak terjadi di zaman ini. Maka inilah Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan kemudian, ya, ketika kita mengetahui tadi kaidahnya, dalam kondisi normal hendaknya kita hindari, tapi dalam kondisi darurat bahkan justru bisa jadi wajib bagi kita untuk mengambil posisi tersebut. Tapi kemudian jangan sampai, hati-hati, jangan sampai kita merasa kepedean, ya, ini kayaknya cuma ana yang mampu ini, ya, yang lain tidak mampu. Nah, ini tidak boleh kita berprasangka demikian, harus secara ilmiah dan objektif. Wa an Ibnu Wahab haddatsana Ibnu Luhai'ah an Yahya bin Sa'id an Abi Ubaid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Azhar. Dari Ibnu Wahab telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Yahya bin Sa'id dari Abu Ubaid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Azhar, an abihi dari ayah beliau, an jaddihi dari kakek beliau, anna Utsman ishtaka ru'afan fada'a Humran. Ya, jadi siapa yang mengisahkan di sini? Abu Ubaid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Azhar, dari ayahnya berarti dari Abdullah bin Abdurrahman bin Azhar, dari kakeknya berarti yang meriwayatkan di sini adalah Abdurrahman bin Azhar. Abdurrahman bin Azhar menceritakan bahwa Utsman mimisan pada suatu hari. Fada'a Humran, kemudian memanggil Humran, budaknya Utsman. Humran seorang perawi hadis
dari Utsman, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita baca kalau kita misalkan di Umdatul Ahkam, hadis-hadis awal bab tentang wudu, ya, bagaimana Humran memperagakan wudunya Utsman, dan wudunya Utsman itu adalah sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala uktub li Abdurrahman al-ahda bin ba'di. Utsman berkata kepada Humran, tuliskanlah kepada Abdurrahman wasiat. Abdurrahman siapa yang dimaksud? Abdurrahman bin Azhar. Beda dengan riwayat sebelumnya, bukan Abdurrahman bin Auf, tapi ini Abdurrahman bin Azhar. Antum harus hati-hati dalam membaca nukilan atau riwayat, harus hati-hati. Siapa yang dimaksud dengan Abdurrahman di sini? Nah, gitu ya. Siapa yang dimaksud dengan Abdullah di situ? Apakah Abdullah bin Abbas, apakah Abdullah bin Umar, apakah Abdullah bin Amr? Banyak sekali Abdullah. Ini diantara pelajaran yang harus seorang penuntut ilmu teliti. Tidak boleh menisbatkan sebuah riwayat kepada orang yang salah. Maka Abdurrahman di sini bukan Abdurrahman bin Auf yang disebutkan di nukilan sebelumnya. Beda nukilan sudah. Ya, kebetulan di kitab ini disebutkan barengan. Kalau antum bikin kitab lain bisa disebutkan beda bab. Nukilan ini dua nukilan. Yang dimaksud di sini adalah Abdurrahman bin Azhar. Utsman berkata kepada Humran, kepada budaknya, tuliskanlah wasiat kepada Abdurrahman bin Azhar bahwa dialah yang menjadi khalifah setelahku. Fakataba lahu, kemudian Humran menulis sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Utsman. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa di zamannya Utsman bahkan budak pun bisa baca tulis. Masya Allah, ya, di zaman Muhajirin dan Ansar, di zaman sebelum Islam, bahkan bangsawannya Arab belum tentu bisa baca tulis. Ya, tapi setelah Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sangat memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Islam agama yang ilmiah. Kemudian setelah itu kepemimpinan Abu Bakar, kemudian setelah itu kepemimpinan Umar, kemudian setelah itu baru kepemimpinan Utsman. Kita lihat Humran bisa baca tulis. Ya, ini kita bisa juga berargumen kebetulan karena beliau budaknya Utsman. Ya, kalau budaknya orang lain belum tentu. Bisa juga. Akan tapi faktanya adalah yakni budak saja di zamannya Utsman, walaupun na'am itu budaknya Utsman, tidak masalah. Tapi bisa baca tulis. Wantalaqa Humran ila Abdurrahman. Kemudian Humran pergi menuju Abdurrahman bin Azhar. Faqala al-bushra. Kemudian Humran berkata, kabar gembira ya Abdurrahman bin Azhar, kabar gembira, al-bushra. Qala wa ma dzak? Abdurrahman bin Azhar bertanya, apa itu kabar gembiranya? Qala inna Utsman qad kataba lakal ahda min ba'dihi. Sungguhnya Utsman bin Affan telah menuliskan untuk engkau wasiat bahwa engkau adalah penerus setelah beliau. Faqama bainal qabri wal mimbar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Azhar? Beliau berdiri di antara kubur Nabi Muhammad SAW dan mimbar Masjid Nabawi. Fada'a, kemudian beliau berdoa. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa yakni ini namanya raudhah, ya, namanya raudhah, daerah antara kubur Nabi Muhammad SAW dan mimbar Masjid Nabawi, disebut raudhah. Disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa itu adalah salah satu dari taman-taman surga. Para ulama menjelaskan, ya, yakni bisa jadi di antara penyebabnya adalah karena majelisnya Nabi Muhammad SAW setiap beliau mengajar di Masjid Nabawi letaknya di situ. Ya, antara rumah beliau dengan mimbar. Maka para sahabat, contohnya seperti ini, para sahabat kemudian tabi'in, kemudian tabi'in dan ulama setelahnya, biasanya kalau berdoa itu, ya, berdoa bisa dari mana saja, akan tapi mereka biasanya menuju ke raudhah. Dari sini bisa diambil, yakni ini bukan dalil kuat tentunya, akan tapi ini dalil pendukung saja, ya, bahwa ini bisa jadi keutamaan dari raudhah. Keutamaan dari raudhah cuma yang disebut tadi, yaitu itu adalah salah satu dari taman-taman surga. Tapi apa maksud dari, apa keutamaan lain?
atau apa konsekuensi dari bahwa itu disebut sebagai salah satu taman surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak tegas di dalil-dalil. Tapi praktek para ulama, contohnya ini misalkan Abdurrahman bin Azhar, ketika beliau mau berdoa, beliau pergi ke daerah tersebut, itu Raudhah. Beliau berdoa, faqal Allahumma in kana min tauliyati Utsman iyaya hadzal amr fa amitni qablahu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya Utsman benar-benar memberikan wasiat itu, memberikan urusan itu kepadaku, maka wafatkanlah aku sebelum beliau. Wafatkanlah aku sebelum Utsman. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Azhar juga berusaha untuk menghindari ya urusan tersebut, urusan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut. Ini sangat berbeda dengan orang di zaman ini, betul tidak? Kalau ada orang antum penerus setelah ana, kerja keras, pikirkan rakyat, ada kerut, nggak perlu menuju, ya, nggak perlu bicara-bicara, rambut warna putih, kemudian misalkan takyin menunjukkan person, antum, langsung senang, masya Allah. Tapi lihat Abdurrahman bin Azhar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya memang benar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu memberikan urusan ini kepadaku, maka ya Allah wafatkanlah aku sebelum beliau. Para ulama menjelaskan, meminta meninggal dunia kepada Allah, berdoa untuk diwafatkan oleh Allah, boleh kalau untuk urusan-urusan yang mulia seperti ini, menghindari fitan, menghindari musibah dalam masalah agama. Tapi kalau misalkan meminta meninggal dunia, meminta mati, berdoa kepada Allah, minta mati, tapi karena misalkan ya karena susah, ya, atau yakni tidak lulus kuliah misalnya, ya, nilai ujian kok ini C, harusnya A, waduh, gitu ya, saking perfeksionisnya ya, masya Allah. Baik, antum gimana? Kalau C, alhamdulillah gitu ya. Angin segar. Baik, daripada D ya. Harus ngulang. Maka kalau urusan-urusan dunia tidak boleh. Tapi kalau urusan menghindari musibah agama tidak mengapa. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh, ini yang dilakukan oleh beberapa generasi terdahulu. Tapi tetap para ulama mengatakan kalau memang masih ada solusi lain, maka tetap ya ini jangan melakukan hal ini, gitu ya. Tapi itulah yang diminta oleh Abdurrahman bin Azhar kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yamkus illa sittatu ashhur hatta qabadahullah. Tidaklah beliau hidup kecuali 6 bulan saja setelah doa tersebut. Allah mencabut nyawa beliau 6 bulan setelahnya, meninggal duluan sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana ya semangatnya para ulama generasi terdahulu, para sahabat, para tabi'in yang kita contohkan di sini. Mereka semua berusaha untuk menghindari ya kepemimpinan dan kekuasaan. Para ulama menjelaskan ini maksud dengan riasah di sini tidak hanya kekuasaan seperti pemerintah atau raja atau khalifah atau menteri misalkan, gubernur. Tidak hanya demikian, tapi juga mencakup public figure, ya, public figure, figure ya, yakni figur publik, seperti misalkan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang masyhur. Itu kalau misalkan kita lihat nukilan-nukilan ini, mereka menghindari keterkenalan secara umum dan kekuasaan dan kepemimpinan. Mereka menghindari ya suara mereka itu bisa didengar masyarakat dan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Itu justru mereka berusaha menghindari. Kalau di zaman ini justru banyak orang ingin posisi itu, jadi influencer misalkan, ya, tahu influencer apa itu? Saudaranya influenza bukan? Bukan ya. Ingin jadi influencer. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ngencengi sumur Zam-Zam terkenal. Apapun yang dilakukan, yakni joget-joget lah, apalah begitulah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini tidak sesuai dengan praktek para ulama generasi terdahulu. Taib.
Wa an Juwairiyah bin Asma an Malik an Az-Zuhri an Sa'id an Sa'ad bin Abi Waqqas arsala ila Abdurrahman rajulan wa huwa qa'imun yakhthub. Dari Juwairiyah bin Asma, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seseorang kepada Abdurrahman, sementara Abdurrahman itu sedang berdiri dan sedang berkhutbah. Ini berarti apa? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seseorang kepada Abdurrahman. Siapa Abdurrahman yang dimaksud di sini? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kembali lagi di sini. Abdurrahman kembali lagi kepada Abdurrahman bin Auf. Berarti ini ketika periode masih Umar, ketika memilih pengganti setelah Umar. Kalau sebelumnya, nukilan sebelumnya, Utsman sudah jadi khalifah, betul tidak? Pengganti Utsman adalah yang diminta oleh Utsman awalnya Abdurrahman bin Azhar. Tidak terkenal, betul tidak? Tidak terkenal Abdurrahman bin Azhar. Akan tapi kita lihat ternyata Abdurrahman bin Azhar menolaknya, ya. Maka kita lihat di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seseorang kepada Abdurrahman bin Auf, anirfa ra'saka ila amrin nas. Ya, apa yang dipesankan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau berkata, angkatlah kepalamu untuk urusan manusia, yakni ambillah posisi khalifah ini. Ai ud'u ila nafsi, yakni serukanlah untuk dirimu. Maksudnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas meminta Abdurrahman bin Auf untuk kampanye menjadi khalifah. Kebetulan antum jadi ketua Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar. Antum saja berarti. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pro terhadap Abdurrahman bin Auf. Faqala Abdurrahman, thaqilatka ummuk, innahu la yali hadzal amru ahadun ba'da Umar illa lamahun nas. Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, thaqilatka ummuk. Apa yang dimaksud dengan thaqilatka ummuk? Yang dimaksud dengan thaqilatka ummuk, makna letterleknya adalah semoga ibumu sedih karenamu, yakni sedih karena kehilanganmu. Ini makna letterlek. Tapi makna dari istilah ini, orang Arab sering menggunakan istilah ini, makna dari thaqilatka ummuk, maksudnya adalah ini bukan perkataan atau perbuatan yang pantas dilakukan oleh orang seperti engkau, gitu maksudnya. Jadi frase ini menjadi frase tersendiri. Thaqilatka ummuk kalau diartikan secara letterlek maknanya itu semoga ibumu sedih karena kehilanganmu, ya? Doakan kematian berarti, ya? Tapi tidak. Yang dimaksud dengan frase ini di percakapan orang Arab, khususnya di zaman dahulu. Kalau di zaman ini hampir-hampir mungkin tidak ada percakapan. Antum ke pasar, ya, di Madinah, kemudian antum bicara ke Mister, rupiah gitu, ya. Pedagang-pedagang, ya, kalau ketemu orang Indonesia, maka jangan mengucapkan kata ini kalau kemudian orang menjadi salah paham, ya. Innahu la yali hadzal amru ahadun ba'da Umar illa lamahun nas. Tidak akan ada orang yang mengurusi perkara ini setelah Umar kecuali orang-orang itu akan mencelanya. Tidak ada yang selamat dari celaan manusia setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini terjadi sampai kapan? Sampai sekarang. Semua yang menjadi raja atau presiden atau orang-orang yang menjabat pasti ada yang membenci, betul tidak? Pasti ada yang mengkritisi, pasti ada yang menghujat dan seterusnya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, tidak ada setelah Umar. Ini menunjukkan, kita lihat Abu Bakar dan Umar selamat dari celaan manusia ketika mereka memimpin. Akan tapi setelah Umar, istihadnya Abdurrahman bin Auf, penilaiannya Abdurrahman bin Auf, ini akan terjadi fitan, terjadi huru hara. Anda tidak mau ngurusi ini, ngapain bikin susah hidup sendiri? Begitu, ya. Kata Abdurrahman bin Auf. Wa qala Az-Zahabi min afdali a'mali Abdurrahman bin Auf azluhu nafsahu min al-amri waqta syura. Az-Zahabi berkata, Az-Zahabi rahimahullah, ulama Syafi'iyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Jadi gurunya Hambali, muridnya mazhab Syafi'i. Demikian pula Ibnu Katsir, mazhabnya Syafi'i, muridnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Siapa yang
Baru tahu sekarang. Ibnu Katsir muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Az-Zahabi. Az-Zahabi berkata, di antara perbuatan yang paling mulia dari Abdurrahman bin Auf adalah beliau mencoret nama beliau sendiri ketika beliau memimpin Dewan Syuro. Beliau memimpin Dewan Syuro, tapi beliau kemudian mencoret nama beliau sendiri. Ana memimpin Dewan Syuro untuk mencari pengganti dari Umar, tapi ana coret nama ana duluan. Jangan pilih ana, tapi antum-antum ini yang dipilih. Orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf demikian, langsung mencoret nama mereka semua. Ini gak ada yang mau. Akhirnya entah bagaimana, ya disebutkan ya, dinukilan. Akhirnya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Bagaimana kalau di zaman ini? Ya, apa yang dilakukan? Mencoret nama orang lain, betul tidak? Baik. Wa ikhtiyaruhu lil ummati man asyara bihi ahlul halli wal aqd. Di antara perbuatan mulianya Abdurrahman bin Auf juga adalah bagaimana beliau memilih untuk umat Islam ini orang yang ditunjuki oleh ahlul halli wal aqd. Orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqd. Apa itu ahlul halli wal aqd? Ini sudah beberapa kali disebutkan. Ahlul halli wal aqd itu adalah orang-orang yang memiliki ya pengaruh dan wewenang di suatu negeri. Memiliki pengaruh dan wewenang. Ahlul halli wal aqd. Al-halli maknanya adalah al-hal, maknanya adalah melepas. Al-aqd maknanya adalah mengikat. Itu mengapa akad nikah mengikat. Akad transaksi jual beli mengikat, gitu ya. Ahlul halli wal aqd adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengikat dan melepaskan. Yakni maksudnya apa? Memiliki wewenang untuk menunjuk siapa pemimpin di negeri ini. Wewenang ini didapat bisa jadi ya dari histori. Mengapa orang-orang ini kemudian dipilih? Bisa jadi orang yang memang orang besar di kalangan orang-orang di negeri tersebut. Jadi kalau ahlul halli wal aqd, kumpulan orang ini sepakat pemimpin setelah kita adalah dia, semua rakyat ikut, semua masyarakat ikut. Kalau di Indonesia contohnya apa? Contohnya ahlul halli wal aqd adalah orang-orang yang berkumpul pagi itu di Jalan Pegangsaan Timur. Betul? Pegangsaan Timur, betul tidak? Karena khawatirnya salah ya, sejarahnya dapat tinggi dulu soalnya. Ya, bercanda ya toh. Jadi ketika mereka sepakat yang membacakan proklamasi kemerdekaan siapa? Bung Karno, Bung Hatta. Yang menjadi presiden dan wakil presiden pertama kali dari negeri ini adalah Bung Karno, Bung Hatta. Semua rakyat ikut tidak? Semua orang protes tidak? Tidak protes. Itulah yang namanya ahlul halli wal aqd. Mungkin kalau di zaman ini setelahnya ya MPR, DPR gitu ya, dan para menteri dan ya ahlul halli wal aqd. Mereka memutuskan, kita perang sama negeri ini, misalkan. Ya, kita ikut semua rakyat. Betul tidak? Alhamdulillah, semoga Indonesia tidak ikut perang-perangan. Cukup Rusia dan Ukraina saja. Urusan mereka urusin sendiri. Kita lihat itulah yang namanya ahlul halli wal aqd. Dan kepemimpinan harus dibangun di atas persetujuan ahlul halli wal aqd. Kalau Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar, itu berarti ahlul halli wal aqd adalah Rasulullah SAW sendiri. Baik. Kalau Abu Bakar dan Umar gimana? Umar kenapa bisa jadi khalifah? Kenapa? Karena apa? Ditunjuk oleh Abu Bakar. Baik, berarti ahlul halli wal aqd. Setelah Umar, Umar membentuk Dewan Syuro. Dewan Syuro inilah yang ahlul halli wal aqd. Tidak boleh mengklaim kepemimpinan di suatu negeri tanpa ahlul halli wal aqd. Seperti contohnya apa? Pemberontakan. Seperti contohnya apa? Revolusi. Seperti contohnya apa? Sunda Empire. Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Baik, jadi itu contoh. Contohnya apa? Daesh, ISIS. Tidak boleh. Ya, ini tidak ada ahlul halli wal aqdnya. Tiba-tiba mengklaim kami adalah khalifah yang membawahi seluruh kaum muslimin di dunia. Kita ketawa-ketawa melihatnya. Antum siapa? Betul tidak? Karena tidak dibangun di atas ahlul halli wal aqd. Nggak boleh berontak-berontak, nggak boleh. Ya. Maka di sini kita lihat itulah
yang disebutkan di sini. Jadi Abdurrahman bin Auf memilihkan untuk umat orang-orang yang ditunjuk, memilihkan untuk umat orang terbaik, yaitu orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqd, yakni Dewan Syuro tadi. Fanahadha fi dzalika atamman nuhudin ala jam'il ummati ala Utsman. Beliau membangkitkan ya usaha-usaha, melakukan usaha-usaha untuk mempersatukan umat di belakang Utsman bin Affan. Walau kana muhabiyan fiha la akhadhaha li nafsihi. Kalau seandainya Abdurrahman bin Auf itu punya syahwat, istilahnya ya, punya syahwat untuk menguasai atau untuk menjadi khalifah setelahnya, maka sungguh dia pasti akan bisa melakukannya karena ketua Dewan Syuro. Kemudian tadi Sa'ad bin Abi Waqqas setuju Abdurrahman bin Auf yang menjadi khalifah. Amr ibn al-As setuju juga. Tadi yang kita sebut Amr ibn al-As. Maka kita lihat tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Aula wallaha ibn ammihi wa aqrabal jamaati ilai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau seandainya beliau Abdurrahman bin Auf, ini masih berkataan Az-Zahabi, kalau seandainya beliau itu punya syahwat, punya ketertarikan untuk mengambil untuk diri beliau sendiri, maka beliau pasti bisa melakukannya. Atau minimal beliau memberikan urusan ini, khalifah ini, kepada anak dari paman beliau, yakni sepupu beliau. Aqrabal jamaati ilai, orang yang paling terdekat secara nasab kepada beliau. Di antara Dewan Syuro yang paling terdekat dengan Abdurrahman bin Auf itu adalah sepupunya sendiri, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu tadi mengapa bisa jadi kita pahami juga mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh Abdurrahman bin Auf, ya, antum kampanye lah, ya, anda dukung antum karena sepupu sendiri. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Ya, beliau tidak mau mengambilnya untuk diri beliau sendiri dan juga beliau tidak mau memberikannya kepada keluarganya sendiri. Kan bisa jadi ada politik, sekarang kasih ke keluarga dulu, ya, periode berikutnya ya buat anak, periode berikutnya keluarga yang lain, periode berikutnya, yakni bisa jadi demikian. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Berapa menit lagi Isya? 7 menit. Baik, kita lanjut. Wa an Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab haddatsana ammi haddatsani Abdullah ibn Ayyash an abihi anna Yazid ibn al-Muhallab lamma waliya Khurasan. Dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, dari pamanku, meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ayyash dari ayahnya, dari bahwa Yazid ibn al-Muhallab ketika beliau menjadi gubernur atas Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang Afghanistan, Pakistan, Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, nah itu Khurasan namanya. Tapi tidak masuk, misalkan Irak itu enggak masuk, India enggak masuk. Qala dulluni ala rajulin kamilin li fisalil khair. Yazid ibn al-Muhallab ini berkata kepada orang-orang, tunjukkan kepadaku orang yang mengumpulkan seluruh karakteristik kebaikan. Orang yang soleh, orang bertakwa, orang berilmu. Fadulla ala Abi Burdah al-Ash'ari. Kemudian orang-orang menunjukkan kepada Abu Burdah al-Ash'ari. Abu Burdah al-Ash'ari anak dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya antum mengetahui Abul Hasan al-Ash'ari. Siapa? Abul Hasan al-Ash'ari, orang yang awalnya ya berada dalam akidah Mu'tazilah, 40 tahun berada dalam akidah Mu'tazilah karena bapak angkat beliau itu seorang gembong Mu'tazilah. Kemudian beliau keluar dari akidah Mu'tazilah, membuat akidah sendiri yaitu Asy'ariyah. Kemudian di akhir hidup beliau taubat, rujuk kepada akidah generasi terdahulu. Maka Abul Hasan al-Ash'ari itu keturunan beberapa generasi setelah Abu Burdah. Abu Burdah yang sedang kita mau baca kisahnya di sini. Sedangkan Abu Burdah adalah anak dari Abu Musa al-Ash'ari. Falamma jaa ra'ahu rajulan fa'iqan. Ketika Abu Burdah didatangkan kepada Yazid, gubernur Khurasan tadi, maka Yazid melihat Abu Burdah adalah seorang yang Masya Allah fa'iq, seorang yang unggul, seorang yang kelihatan dari ngelihat saja
sudah kelihatan ini orang mulia, orang baik, orang berilmu, Masya Allah, orang soleh. Falamma kallamahu ra'a min mahbaratihi afdala min mir'atihi. Tapi ketika Yazid ini melihat Abu Burdah, ketika mengajak bicara Abu Burdah, maka ternyata isinya itu lebih baik daripada penampakan luarnya. Ternyata keilmuannya jauh lebih bagus daripada yang sekedar tampak saja. Ya, jadi lebih bagus lagi berarti kualitasnya. Faqala inni wallaituka kadza wa kadza min amali. Maka Yazid berkata kepada Abu Burdah, sungguhnya aku memberikanmu tugas untuk mengurusi, ya, menjadi bawahanku mengurusi suatu daerah, bagian dari Khurasan, dipasrahkan kepada Abu Burdah untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut. Kalau ini gubernur berarti kayak semacam jadi bupati begitu ya. Fasta'fahu, maka kemudian Abu Burdah minta maaf, menolak. Fa'aba ayyu'fiyahu, tapi kemudian Yazid menolak untuk memaafkan. Ya. Faqala ayyuhal amir ala ukhbiruka bi syai'in haddatsanihi abi. Wahai gubernur, maukah engkau untuk kugabarkan terhadap sesuatu yang diriwayatkan oleh ayahku, yakni Abu Musa al-Asy'ari, bahwa beliau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hati. Kemudian Gubernur Yazid berkata, "Thayyib, hadirkanlah riwayat tersebut." Qala innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawalla 'amalan wa huwa ya'lamu annahu laysa lidzalikal 'amal bi ahlin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwa ayahku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurusi sebuah amalan, yang mengurusi sebuah urusan, sementara dia mengetahui bahwa dia bukan ahlinya dalam urusan tersebut, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa ana ashhadu an ayyuhal amir anni lastu bi ahlin lima da'awtani ilaih. Dan aku bersaksi wahai gubernur bahwa aku ini bukan ahlinya. Aku tidak mampu untuk mengurusi apa yang engkau suruh kepadaku tersebut. Faqala, kemudian apa yang dikatakan oleh Gubernur Yazid, mazidta ala an harrattana ala nafsika waraghabtana fika. Yang kamu katakan tersebut justru menambah keinginan kami untuk menunjukmu menjadi bupati tersebut, dan justru menambah keinginanku untuk mengutusmu. Fakhruj ila ahdika fa inni ghairu mu'fik. Ya, maka keluarlah, pergilah, urusi, ambil pekerjaan tersebut. Ya, aku tidak mau memaafkanmu. Ya, ini sekarang sudah bukan pertanyaan, sudah bukan tawaran, tapi perintah dari Gubernur Khurasan. Karena ini adalah perintah dari ulil amri, perwakilan dari ulil amri, mau tidak mau harus dilakukan oleh Abu Burdah al-Asy'ari. Fakharaja thumma aqama fiha ma sya'allahu ayyuqim. Kemudian akhirnya beliau menuju ke tempat tersebut menjadi pemimpin seperti bupati di daerah tersebut. Berapa lama? Sesuai periode yang Allah kehendaki. Tidak disebutkan di nukilan ini berapa lama. Fasta'dzana fil qudumi alai. Kemudian setelah beberapa lama, Abu Burdah meminta kepada Gubernur Khurasan Yazid tadi, meminta izin untuk mengunjungi beliau. Fa'adzina lahu, akhirnya diizinkan. Faqala ayyuhal amir, Abu Burdah kemudian berkata kepada amir tadi, kepada Gubernur Yazid tadi, wahai gubernur, ala uhaddithuka bi syai'in haddatsanihi abi sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai gubernur, maukah kamu untuk aku riwayatkan sebuah hadis yang didengar oleh bapakku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, akhirnya kemudian disetujui oleh gubernur. Taib, silakan hadirkan hadis tersebut. Kemudian Abu Burdah berkata, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma man asailahu ma lam yas'al hujra. Terlaknat orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah, dan terlaknat orang yang diminta dengan menyebut wajah Allah, kemudian orang tersebut tidak memberikan apa yang diminta kepada si orang yang memintanya tadi. Malam yas'al hujra, selama tidak meminta kemadharatan. Ini hadis yang diriwayatkan, insyaallah kita bahas setelah sholat Isya. Masih sedikit lagi, beberapa baris saja setelah sholat Isya akan kita lanjutkan pembahasan dari kisah ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita masih pada kisah Abu Burdah Al-Asy'ari rahimahullah taala. Ya, beliau adalah seorang tabi'in, putra dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, putra dari Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat masyhur, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Burdah ini lahir ketika Abu Musa Al-Asy'ari itu sudah menjadi gubernur Basrah, ya. Saat itu Abu Musa Al-Asy'ari ditugasi menjadi gubernur Basrah. Pada saat itulah Abu Burdah lahir. Jadi Abu Burdah tidak lahir ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini membuat beliau adalah seorang tabi'in, ya, tabi'in senior. Karena tabi'in ada 3 tingkatan, ya, tabi'in kibar, tabi'in pertengahan, tabi'in junior. Maka tabi'in senior ini termasuk Abu Burdah karena bapaknya sendiri adalah sahabat. Maka di sini kita lihat Abu Burdah ketika sudah beberapa lama menjabat sebagai misalkan bupati, kalau istilahnya di zaman ini, sebagai bupati di daerah yang ditunjuk, yang ditugasi oleh gubernur Khurasan tadi, Amir Khurasan tadi, yaitu Yazid Ibnul Muhallab. Maka setelah beberapa lama, nah ini beberapa lama ini tidak diketahui, ya. Mungkin ada di nukilan yang lain bisa ditelaah, tapi di sini tidak disebutkan. Bisa jadi beberapa bulan, bisa jadi beberapa tahun. Maka Abu Burdah mendatangi kembali gubernur Khurasan yaitu Yazid. Abu Burdah berkata, "Maukah engkau aku kabarkan tentang sebuah hadis yang didengar oleh ayahku dari Rasulullah SAW?" Kemudian Abu Burdah berkata, ya, setelah diizinkan oleh gubernur Khurasan tadi yaitu Yazid, meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Mal'unun man sa'ala biwajhillah," terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah, "wa mal'unun man su'ila biwajhillah tsumma man asa ilahu," dan terlaknat orang yang diminta dengan disebutkan wajah Allah kemudian dia tidak memberikan apa yang diminta, "malam yas'al hujran," selama tidak meminta madarat. Hadis ini mungkin kita harus syarah secara ringkas terlebih dahulu sebelum kita lanjut, ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat pertama dari hadis ini? Ini penting, ya, hadis ini penting. Terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Maksudnya apa? Nama Allah dan juga sifat Allah seperti wajah Allah. Wajah Allah adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan kita gunakan untuk sebagai tameng untuk meminta-minta. Dengan wajah Allah, anda minta sesuatu kepada antum. Nah, tidak boleh. Dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di hadis disebutkan bahwa tidak boleh, ya, diminta dengan wajah Allah kecuali al-jannah, kecuali surga. Jadi yang pantas kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah, karena surga adalah makhluk Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu dengan wajah Allah, yang pantas itu adalah surga. Nah, bagaimana kalau yang diminta adalah selain surga, seperti misalkan dunia, minta uang dengan wajah Allah, coba Yusuf minta uang, gitu, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini makna dari kalimat pertama dari hadis ini, terlaknat. Itu berarti apa? Tidak boleh. Sebagian ulama, ya, afwan. Sebagian ulama, ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Seperti mazhab Syafi'i berpendapat makruh. Ya, tapi mengingat lafaz hadisnya mal'unun, terlaknat, ini berarti apa? Merupakan sesuatu yang ditekankan untuk dihindari. Wa mal'unun man su'ila bi wajhillah tsumma man asa ilahu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang melakukan hal yang dilarang tadi? Yang dilarang, yang larangannya ini para ulama kembali lagi berbeda pendapat, ya. Tadi kita sebutkan larangannya haram atau makruh, para ulama beda pendapat.
Sekarang kalau ada orang yang kemudian ternyata menerobos larangan tersebut, dia meminta dunia kepada kita, minta uang kepada kita misalkan, dengan menyebutkan wajah Allah, apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, terlaknat juga orang yang diminta dengan wajah Allah, kemudian dia tidak memberi apa yang diminta. Nah, orang tersebut salah, meminta dunia kepada kita, minta uang kepada kita dengan menyebut wajah Allah. Salah atau tidak? Salah. Tapi dia terlanjur, dia melakukannya. Faktanya dia melakukannya. Dia minta sesuatu kepada kita dengan menyebutkan wajah Allah. Maka kita yang diminta, terlaknat kalau kita sudah disebutkan wajah Allah, kemudian kita tidak mengagungkan nama Allah dan sifat Allah, kemudian kita pergi begitu saja menolak tersebut. Ya, terlaknat juga kalau kita yakni tidak memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Malam yas'al hujron, selama orang tersebut tidak meminta sesuatu yang memberikan madarat kepada kita. Kalau ada orang meminta kepada kita, Syekh, dengan wajah Allah ana minta seluruh harta antum. Ya. Jadi miskin kita, nggak punya harta lagi. Nah, ini tidak perlu kita berikan. Tidak boleh bagi kita untuk tidak memberikan apa yang diminta. Baik. Tapi kalau misalkan orang tersebut masih meminta sesuatu yang kita mampu untuk memberikannya, kemudian dia menyebutkan wajah Allah, kemudian kita tidak memperdulikan dia, kita masuk dalam larangan, dalam laknat yang disebutkan di hadis ini. Nah, sekarang apa kelanjutan dari Abu Burdah? Perkataan Abu Burdah, beliau berkata, wa ana sa'iluka biwajhillah illa ma'afaitani ayyuhal amir min amalik. Dan sekarang aku, wahai amir, wahai gubernur, aku meminta kepadamu dengan wajah Allah, yaitu engkau cabut aku dari tanggung jawab tersebut. Ini Abu Burdah sampai-sampai karena ingin menghindari jabatan tersebut, jabatan semacam bupati tersebut, sampai-sampai beliau menerobos keharuman atau kemakruhan. Para ulama beda pendapat, ya. Sampai meminta dengan menyebut wajah Allah, meminta sesuatu bukan surga, tapi meminta supaya dilepas dari jabatan. Yakni sampai pada taraf itu Abu Burdah sampai melakukan hal tersebut. Paham? Ini kan harusnya nggak boleh, tapi sampai karena beliau ingin permintaan beliau dikabulkan oleh amir tersebut, gubernur tersebut, sampai beliau menerjang sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Saking beliau tidak mau memegang jabatan tersebut. Kalau orang di zaman ini kebalikannya, ya. jangan ya, ini satu periode. Maka di sini kita lihat fa'afahu. Akhirnya gubernur Khurasan tersebut memberikan maaf kepada Abu Burdah Al-Asy'ari. Tayyib. Rawahu Ar-Ruyani fi musnadihi an Ahmad. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di musnad beliau dari Ahmad. Akhirnya apa yang disebutkan oleh nukilan ini, akhirnya gubernur Khurasan tersebut memberikan apa yang diminta oleh Abu Burdah, ya, yaitu mencabut beliau dari jabatan tersebut. Dan ini contoh apa yang bisa kita ambil faidah lain dari nukilan ini. Ini nukilan yang bagus sekali untuk menjelaskan kepada kita sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ulil amri. Bagaimana Abu Burdah Al-Asy'ari rahimahullah, walaupun beliau tidak mau jabatan tersebut, beliau tetap memperlakukan ulil amri dalam kasus ini gubernur Khurasan, memperlakukannya dengan baik. Tidak kasar gitu ya, tapi dengan cerdas, ngasih hadis. Betul tidak? Di antara akidah Ahlussunnah, akidah mendasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak memberontak kepada ulil amri, tidak mencela ulil amri apalagi di depan publik, ya, karena madaratnya lebih besar. Katakanlah kita tidak suka kepada ulil, misalkan gitu ya, misalkan. Dan yang namanya ulil amri ini mencakup misalkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, itu masuk. Ya. Misalkan kita tidak suka, maka itu kita bersabar.
Tuntunan dari Nabi Muhammad SAW adalah bersabar walaupun punggung-punggung dicambuk. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita mematuhi hadis Nabi Muhammad SAW tidak mau makan babi, maka demikian pula hadis dari Nabi, hadis yang sama-sama dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ambil dalam bab ini sangat disiplin, tidak mau makan babi. Tapi dalam hadis yang lain kita malah justru menerjang hadis-hadis yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita lihat Abu Burdah bagaimana beliau itu menghormati gubernur Khurasan, ulil amri. Ini bukan khalifah, cuma gubernur, tapi tetap dianggap sebagai bagian dari ulil amri yang harus kita tunduk selama itu bukan perkara kemaksiatan. Apakah ditunjuk sebagai jabatan semacam bupati ini perkara kemaksiatan secara asalnya? Tidak, gitu ya. Baru maksiat kalau menggunakannya untuk kepentingan pribadi misalkan, atau untuk korupsi, atau untuk penyalahgunaan kekuasaan misalkan begitu ya. Hukum asalnya bukan kemaksiatan. Makanya Abu Burdah al-Asy'ari melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gubernur Khurasan tersebut. Jadi tolong kalau misalkan orang-orang banyak yang mencela ulil amri, maka itu kita harus menahan diri lisan kita, karena ini adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak setuju boleh, ya, tidak setuju. Apalagi ini mendekati tahun politik, ya. Jadi menahan lisan kita dan jari kita lebih selama di zaman fitan, di zaman penuh huru-hara. Ya, semoga nggak terjadi huru-hara, ya, tapi sekedar adanya omongan-omongan itu sudah dianggap sebagai huru-hara oleh para ulama generasi terdahulu. Apalagi yang lebih dari itu, sudah lebih-lebih lagi itu huru-hara, lebih-lebih lagi. Taib. Wa an Yusuf bin Asbat sami'tu Sufyan yaqul. Ini terakhir ya, 3 baris. Dari Yusuf bin Asbat, aku mendengar Sufyan bahwa beliau berkata, "Ma ra'aitu zuhda fi syai'in aqalla minhu fir ri'asah." Aku tidak melihat kezuhudan pada sesuatu yang lebih sedikit daripada kezuhudan dalam kepemimpinan atau kekuasaan. Yakni maksudnya apa? Tara rajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mali wath thiyab fa in nuzi'a ar-ri'asah hama 'alaiha wa 'ada. Engkau bisa melihat seseorang zuhud terhadap makanan, zuhud terhadap minuman, zuhud terhadap harta, zuhud terhadap pakaian. Akan tapi kalau kekuasaannya dicabut, maka orang tersebut akan melindungi kekuasaannya dan akan memusuhi orang lain karena berusaha untuk mencabut kekuasaannya atau merebut kekuasaannya tersebut. Jadi maksudnya apa? Zuhud yang paling susah itu adalah kezuhudan terhadap kepemimpinan atau kekuasaan atau kepopuleran, ya. Menjadi influencer itu juga bagian dari riasah, karena memiliki pengaruh, memiliki kontrol, ya, menjadi artis misalkan, menjadi teladan, public figure, termasuk menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi syekh. Demikian pula menjadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, itu semuanya. Itu masuk dalam bab ini, semuanya itu masuk dalam riasah, kepemimpinan, kekuasaan. Sufyan berkata, ya, ini harus diteliti apakah yang dimaksud Sufyan ini adalah bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, kezuhudan intinya adalah kezuhudan yang paling sedikit itu adalah kezuhudan terhadap kepemimpinan dan kekuasaan. Ini senada dengan yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, bahwa yakni kezuhudan terhadap kekuasaan kalau dibandingkan dengan kezuhudan terhadap harta, itu lebih susah kezuhudan terhadap kekuasaan. Apa contohnya? Apa buktinya? Orang bisa banyak kehilangan, orang bisa rela banyak kehilangan harta untuk mempertahankan kekuasaannya. Betul tidak? Ingin tetap berkuasa nyogok. Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin sekali. Sangat terjadi, ya, banyak terjadi. Ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, keluar banyak harta. Itu berarti apa? Kecintaannya terhadap kekuasaan jauh melebihi kecintaannya terhadap harta. Jadi kezuhudan dalam kepemimpinan dan kekuasaan itu lebih sedikit daripada kezuhudan terhadap makanan, minuman, pakaian, harta, dan lain-lain. Maka ini, ya, adalah peringatan kepada kita, ya, dan sekaligus nukilan-nukilan di bab ini adalah menjadi teladan bagi kita. Kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwa, ya, kita harus berusaha untuk zuhud
dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?